Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia Saragi dengan NIM 1201171010. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan memberikan contoh cara memakai kain ihram untuk perempuan, dan saya akan memberikan sebuah animasi tentang tata cara untuk haji. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita akan memulai tata caranya. Baiklah, saya akan memberikan contoh tata cara memakai kain ihram untuk perempuan. Cara memakai kain ihram untuk perempuan lebih simpel dan mudah, karena yang terpenting pakaian menutupi hampir seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Dan bagi jemaah perempuan, sebaiknya mengenakan pakaian dengan warna yang tidak mencolok atau disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang harus kita perhatikan di bagian atas yaitu yang pertama, lengan baju harus panjang pergelangan tangan, dan yang kedua itu kerudung yang digunakan juga harus panjang atau melebihi bagian dada. Kalau bagian bawah, hal yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, bagian kain untuk bawahan harus singgah sepanjang tumit. Yang kedua itu harus menggunakan kaos kaki, dan yang ketiga itu pakai sepatu yang tidak bertumit dan berbahan karet. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah animasi tentang tata cara ibadah haji. Tata cara ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan adapun persiapan sebelum ihram: mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jamaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji, dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah salat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumroh Aqobah. Selama perjalanan, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Dilakukan saat jumroh Aqobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah jumroh Aqobah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf
adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh Muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah tersediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Sofa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun 3 lempar jumroh, yang pertama jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh akobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Sekian penjelasan saya tentang tata cara memakai kain ihram untuk perempuan dan sebuah animasi tentang tata cara ibadah haji. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.